Begini indahnya dapat pasangan yang sangat jujur sama kita, cu. Lagi ngapain sayang? Lagi duduk nih sayang, sama Dendi. Tadi dia jemput aku ke rumah, dia ganteng banget. Terus kami ke kafe, dia yang bayarin aku makan. Pokoknya dia, jujur banget lo anjing. Hati-hati banget cu, bayi kecil ini hampir kehilangan jarinya gara-gara rambut. Sang ibu yang bernama Gemma ini nggak menyadari bahwa ada rambutnya yang gugur dan terlilit di jari kaki anaknya. Itu mungkin dalam waktu beberapa jam. Nah, ketika sang ibu ini bangun untuk mengganti popok anaknya, dia baru lihat bahwa kaki anaknya itu mengalami pembengkakan gitu. Dan ternyata jari kakinya itu udah terlilit sama rambut cu. Karena posisi rambut itu nggak bisa dilepasin, dia pun langsung memanggil tim medis. Foto jari kaki anaknya ada di storyku. Akhirnya rambut itu pun bisa dilepasin cu. Awalnya keadaan jari kaki anak ini tuh memburuk. Tim medis pun mengatakan kalau misalnya rambut itu lebih lama lagi terlilit di jari kakinya, maka jari kakinya tuh nggak bisa diselamatkan cu. Tapi syukurlah jari kakinya pun selamat, walaupun meninggalkan bekas luka. Kisah sedih yang dialami sama bapak ini cu. Namanya Jeremy Payton. Selama 17 tahun dia itu bekerja di sebuah pabrik. Tapi tiba-tiba cu terjadi kecelakaan kerja yang ngebuat dia itu kehilangan jari-jari tangannya. Awalnya dia benar-benar kehilangan harapan, dimana tangannya nggak bisa lagi berfungsi dengan normal. Nah tapi kemudian cu dokter memberikan saran supaya memindahkan jari kakinya menjadi jari tangan. Walaupun awalnya dia tuh bingung banget cu, tapi ternyata sarannya pun berhasil. Foto sensitifnya ada di storyku. Walaupun bentuknya nggak sempurna, tapi akhirnya dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal. Seekor putri duyung yang jahat berusaha untuk menggoda pelaut cu. Putri duyung itu berusaha untuk naik ke atas kapal. Nah tapi beberapa kali dia itu gagal cu. Dia pun kesel banget cu karena dia tuh mau menjebak pelaut itu supaya kapalnya itu jadi tenggelam. Putri duyung ini pun langsung marah besar cu. Dia pun berenang dengan siripnya yang tajam ini. Nah di sini pelaut ini nyadar ada sesuatu yang datang cu. Mereka pun langsung menyiapkan senjata. Tiba-tiba putri duyung itu bisa naik ke atas permukaan dan berusaha naik ke atas kapal cu. Dia pun mencoba untuk menggoda pelaut ini. Nah tapi pas yang satunya lagi bengong, putri duyung itu pun langsung dipukul sama teman satunya. Tapi ternyata putri duyung ini punya kekuatan yang super banget, yaitu kekuatan listrik yang dahsyat yang bisa menghidupkan semua peralatan listrik yang ada di kapal ini cu. Mereka berdua tuh benar-benar kaget banget sama kekuatan putri duyung itu cu. Dan gak lama setelah itu putri duyung itu pun mulai sadar. Nah tapi karena mereka berdua takut, mereka pun langsung serang lagi putri duyung itu supaya nggak bangun cu. Dan setelah putri duyung itu sadar, dia pun udah ditangkap dan ditaruh di dalam sebuah akuarium gitu. Dan kekuatan listriknya untuk hidupin lampu. Buka puasa paling nyebelin. Kalau bobanya kayak gini gimana cu? Dibuka tumpah, didiemin aja basi. Nuangin ke ental manis, malah kelupaan jadi gini cu. Nungguin buka puasa sambil ngecas handphone malah kayak gini. Udah seneng-seneng dapat nasi kotak, malah kayak gini. Aku makan gak cu? Seorang ibu dibuang anaknya karena terinfeksi virus COVID-19. Polisi di Kanpur, Uttar Pradesh, India menjerat seorang pria yang telah membuang ibunya yang terinfeksi virus COVID-19. Viral di India seorang ibu yang terbaring di jalan. Sampai-sampai warga lokal tuh jadi khawatir banget. Sampai akhirnya mereka menolong ibu tersebut karena keadaannya tuh benar-benar memprihatinkan cu. Terbaring sendirian di pinggir jalan, cuma berselimut kain yang tipis dan dalam keadaan sakit. Foto sensitifnya ada di storyku. Ketika warga menolong dan membawanya ke rumah sakit, sang ibu malah tak tertolong dan meninggal dunia. Billboard ini mencurigakan banget cu. Coba kalian perhatiin pas di zoom kayak gini. Tahu gak sih ada satu brand yang masang billboard kayak gini? Kelihatan ada satu cowok dan dua cewek. Nah tapi cowok ini tuh ngasih hadiah dua-duanya buat yang teristimewa. Waduh parah. Ini maksudnya apa nih cu? Kalau yang satu istrinya, yang satu lagi siapa? Selingkuhannya? Kalau menurut kalian siapa cu? Cowok ini lagi bersih-bersih cu. Pas dia ngelempar kertas, dia nggak sengaja banget terkena kepala cewek ini. Si cewek itu benar-benar marah banget sama dia. Padahal cowok ini mau ngelempar kertas itu ke kotak sampah. Si cewek pun langsung menghina dan mencaci maki cowok ini. Karena cowok ini tuh bekerja sambil kuliah. Karena menolong ibunya. Gak hanya itu cu, setelah kejadian itu, cewek ini sering banget sengaja untuk membuli cowok ini. Waktu dia ngelempar kertas ke cowok ini, pas dia masukin ke kotak sampah, cowok ini tuh udah seneng banget awalnya cu. Tapi ternyata cu, cewek ini tuh malah ngambil semua kotak sampahnya, diserakin kayak gini. Oh ini awalnya sedih banget cu, tapi dia nggak ngebales sama sekali. Dia pun langsung ngebersihin semua sampah-sampahnya. Tapi dia tuh benar-benar merasa terhina banget cu. Tak hanya itu, pas mau pulang kuliah, cewek ini ngasih duit receh gitu ke kantongnya. Cewek ini juga numpahin ember buat ngepel gitu. Terus dia diketawain satu kampus cu. Tiba-tiba mama dari cewek itu pun dateng. Mamanya benar-benar nggak nyangka banget anaknya suka ngebully orang di kampus cu. Sampai mamanya itu memberikan hukuman di mana anaknya harus kuliah sambil bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kampus. Anaknya pun menolak. Kita lanjut part 2.
Mamanya menghukum anaknya yang suka ngebully orang, cu. Anaknya harus bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kampus. Mulai keesokan harinya, anaknya pun harus mulai bekerja nih, cu. Dan waktu dia kerja, cu, teman-temannya itu semuanya ngebully dia. Karena selama ini dia terkenal banget sebagai anak yang suka ngebully orang lain. Pas jam makan siang, waktu dia mau ngambil sampah, sampahnya malah ditumpahin kayak gini. Begitu juga dengan ember kain pel ini, cu. Ditumpahin nih sama teman-temannya. Akhirnya dia tuh ngerasa gimana sakitnya kalau dibully sama orang lain dan dihina. Waktu dia lagi mau ngebuang sampah nih, cu. Tiba-tiba beberapa orang temannya ngebuang sampah ke bawah supaya dia pungutin nih kayak gini. Tiba-tiba nih temannya yang pernah dia bully datang dan ngambil sampah dan dia tuh ketakutan. Dia pikir temennya ini mau mukulin dia, tapi ternyata enggak, cu. Temannya malah ngebantuin dia buat beres-beres. Akhirnya dia pun menyadari kesalahannya. Kisah seram seorang wanita yang gak sadar kalau dia lagi digigitin hiu, cu. Terjadi di Kepulauan Kanaria di barat laut Afrika. Di tahun 2016 lalu, seorang wanita bernama Ojeda Chris lagi berenang nih, tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit dan mencengkram di bagian lengannya. Karena Ojeda ini memang seorang perenang, cu. Dia pun kemudian menyerang balik dengan menabok muka hewan tersebut. Nah, tapi dia nggak nyadar kalau itu adalah hiu. Dia kemudian langsung berenang dengan cepat ke pinggir. Dan dia baru tahu itu adalah hiu ketika dia mendatangi pakar biologi laut dan beberapa orang teman penyelamnya langsung bilang bahwa ini adalah gigitan hiu. Dia benar-benar nggak nyangka bahwa dia bisa selamat, cu. Walaupun terluka gambar sensitif di storyku. Nah, tapi menurutnya lebih sakit digigit ubur-ubur karena dia pernah diserang sama ubur-ubur dibanding diserang sama hiu, oke? Pernah kepikiran nggak sih, kenapa hampir semua tokoh Disney dalam kisahnya itu nggak punya ibu? Tahu nggak sih sebuah kisah kelam yang terjadi sama Walt Disney? Karena kesuksesannya pada tahun 1937, dia membelikan sebuah rumah untuk orang tuanya, cu, di Los Angeles. Nah, tapi tiba-tiba setahun kemudian, sang ibu meminta untuk memperbaiki tungku gas yang bocor. Nah, tapi pas petugas datang ke rumah, tiba-tiba ayahnya dalam keadaan yang sakit parah, sedangkan sang ibu tak terselamatkan, cu, karena keracunan gas. Sejak saat itu dia benar-benar merasa bersalah sama ibunya karena udah membelikan rumah tersebut untuk ibunya. Serem banget, cu, cewek ini diikutin sama orang yang gak dikenal. Kejadian ini terjadi di Tokyo, Jepang. Pada saat itu seorang bule dari Australia lagi live streaming di pinggir jalan gitu, cu. Tiba-tiba cewek yang lagi jalan sama cowok itu ngeliatin ke arah bule ini, cu. Tiba-tiba cewek ini pun langsung menghampiri bule ini dan pura-pura jadi teman akrabnya gitu. Tahu gak sih, ini adalah salah satu cara buat menyelamatkan diri kalau kamu lagi diikutin sama orang yang gak kamu kenal. Untungnya bule ini tuh baik banget, cu, sama cewek ini. Dia pun langsung nyapa cewek ini seakan-akan mereka memang temenan udah lama. Terus si cowok yang ngikutin cewek ini kayak nggak enak gitu. Dia pun langsung ikutan nyapa gitu, cu. Kayak nggak ada hal yang terjadi apa-apa. Cowok bule ini pun langsung kayak ngelindungin cewek ini. Terus dia masih ngeladenin si cowok ini tuh ngobrol sebentar. Abis itu dia langsung kasih kode bye-bye gitu supaya si cowok tadi tuh langsung pergi. Pas si cowok itu pergi, cewek ini pun benar-benar berterima kasih banget sama bule Australia ini. Di sebuah penjara di Texas. Pada hari itu pas banget penjaga penjaranya itu cuma satu orang yang bertugas. Nah, tapi cu, narapidananya itu benar-benar rame banget di dalam sel itu. Tiba-tiba salah satu dari narapidana itu ngelihat ke arah luar dan dia itu memastikan cuma ada satu orang yang mengawasi mereka pada hari itu. Nah, dia tuh sempat kayak merencanakan sama teman-temannya yang ada di dalam sel dan akhirnya semua teman-temannya itu pada bangun semua tuh dari kursi. Padahal tadinya mereka semua tuh duduk. Tangan mereka itu semuanya diborgol gitu, cu. Tapi mereka itu berusaha untuk membuka pintu sel itu. Tapi awalnya belum berhasil nih, cu. Tapi kemudian mereka rame-rame itu coba dobrak pintu itu dan terlihat bapak penjaga ini tuh masih tetap diam aja gitu, cu. Mereka pun langsung mencoba untuk mendobrak pintu itu dan akhirnya mereka bisa keluar nih, cu. Tapi ternyata mereka tuh nggak langsung keluar. Melainkan mereka itu berkumpul di dekat bapak ini, malah menekan tombol darurat dan menelpon orang-orang supaya semua petugas sel itu keluar. Kita lanjut ke part 2 ya, cu. Para narapidana ini berusaha untuk mendobrak pintu sel itu dan akhirnya kedobrak, cu, dan bapak pengawas ini masih diam aja. Ternyata para narapidana ini pun gak langsung lari, melainkan mereka berkumpul di sini dan menekan tombol darurat supaya semua pengawas sel itu datang. Dan ternyata, cu, para narapidana ini benar-benar baik hati banget. Mereka mendobrak pintu sel bukan karena mereka ingin melarikan diri, melainkan mereka ingin membantu bapak ini yang terkena serangan jantung, cu. Dan kemudian para pengawas pun mulai datang. Mereka pun dimasukin lagi ke dalam sel tersebut. Dan pengawas ini pun langsung memanggil tim medis serta melakukan pertolongan pertama kepada bapak ini. Dan kemudian bapak ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Baik hati banget ya, cu, narapidananya. Seorang TikToker yang viral banget karena memamerkan kekayaannya, cu. Jadi uangnya itu benar-benar diserakin di rumahnya kayak gini. Gak hanya itu aja, cu, bahkan dia membuang uangnya itu sampai keluar jendela kayak gini. Yang awalnya orang-orang tuh suka aja sama kontennya dia, tapi akhirnya tuh malah jadi kesel, cu. Karena dia itu gak cuma pamer, melainkan jadi mubazir gitu, cu. Lihat tuh, dia bikin hujan uang kayak gini nih di rumahnya. Pada awalnya dia bergerak di bidang komedi,
Tapi akhirnya dia berfokus dengan pamer dan bahkan membuang-buang hartanya. Semua itu udah aku bahas di YouTube aku, baru aja diupload. Langsung cek ya. Seorang ibu ngasih makan anaknya semangka, dan akhirnya nggak nyangka banget cuy, karena anaknya ini paling suka banget sama semangka. Dia senang banget waktu ibunya memberikan dia semangka. Nah tapi sayangnya waktu dia makan semuanya sampai ke biji-biji semangka itu. Nah tapi ternyata semangka ini tuh berbeda cuy. Bijinya pun bisa tumbuh di dalam perut anak itu. Tiba-tiba pas paginya dia bangun tidur, dari badannya itu banyak banget keluar daun-daunan gitu. Pas dia bercermin dia baru nyadar bahwa ada akar semangka gitu yang keluar dari hidungnya. Pas dia coba tarik dia kaget banget cuy. Dari tubuhnya itu banyak banget keluar akar-akar kayak gini. Tapi karena udah waktunya dia sekolah, dia harus berangkat ke sekolah. Pas di sekolah penyakitnya malah tambah parah cuy. Waktu di kelas akar-akar itu tuh nggak pernah berhenti tumbuh dari hidungnya. Bahkan sampai gurunya lewat pun gurunya tuh jadi kesandung kayak gini. Gara-gara terkena akar dari dia. Gurunya marah banget, dikira dia ini anak nakal. Dia dimarahin dan disuruh ngelepasin akar-akar itu dari badannya. Nah tapi ternyata cuy, waktu gurunya lepasin secara paksa, tiba-tiba keluar jus semangka dari hidungnya. Lanjut part 2 ya cuy. Tiba-tiba keluar jus semangka dari hidung anak ini. Waktu dia dibawa ke UKS gitu cuy, diperiksa nih sama gurunya, bola matanya itu udah berubah jadi biji semangka. Di dalam mulutnya juga penuh dengan semangka gitu cuy. Awalnya gurunya bingung banget dan coba buat ngegunting akar-akar tadi. Makin digunting cuy malah makin tumbuh banyak. Akhirnya anak ini tuh melarikan diri dari sana karena dia takut digunting terus. Tiba-tiba perutnya tuh jadi bulat kayak semangka gitu cuy. Nah tapi dia tuh jadi lebih lincah gitu. Akhirnya pas dia sampai di halaman sekolah, teman-temannya itu langsung ngajakin dia buat lomba lari gitu. Nah waktu mau mulai lomba lari cuy, dia itu punya kayak kekuatan super gitu. Dia nggak lari kayak orang biasa, melainkan dia bisa ngegelinding kayak gini nih. Dan akhirnya dia yang menang, tapi dia berubah jadi semangka kayak gini cuy. Kekuatan supernya itu makin menjadi-jadi. Dia makin pintar memanjat, meloncat, bahkan dia bisa terbang-terbang gitu cuy. Pas dia lagi asik banget cuy, tiba-tiba dia benar-benar jadi buah semangka gitu. Kaki dan tangannya hilang. Terus dia jatuh dan pecah kayak gini. Anak-anak itu pun memakan semangka itu. Akan terjadi hal yang sama.